Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah sungguh tak bisa dihitung. Maka jika demikian kitanya harus menyadari bahwa bentuk syukur kita pun masih terus mengalami kekurangan. Bahwa nikmat tersebut yang sifatnya unaccountable, yang tidak bisa dihitung, Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tak dapat menentukan jumlahnya. Artinya, kalau kita nikmat saja tidak bisa dihitung, maka kita harus lebih memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah apa? Yaitu ketika kita bisa memenuhi panggilan-panggilan Allah. Sholat berjamaah di masjid, mendengarkan kajian kultum semacam ini. Apalagi besok Dr. Elva bapak-bapak datangi bapak-bapak. Nah, Tafsir Al-Jalalain halaman 278. Jika kalian tidak mampu menghitungnya, lebih untuk mensyukuri semuanya, namun kekurangan dan kedurhakaan kalian masih Allah maafkan. Bagi yang mau bertobat. Kenapa? Kita melakukan banyak kekurangan, kita melakukan kemaksiatan, tapi Allah masih maafkan kita. Yang bagi yang bertobat. Kenapa? Innallaha laghafurur rahim. Dia maha pengampun lagi penyayang. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut, tabi dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman. Salah satu misi Rasulullah SAW itu adalah menyelamatkan manusia dari pinggir jurang neraka ke jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi. Masya Allah. Maka kalau hari-hari biasa, termasuk hari Jumat kemarin, kita jangan pelit-pelit kirim sholawat sama Allah, sama Rasulullah SAW. Tidak boleh pelit. Karena beliaulah yang menuntun kita, yang seharusnya masuk neraka tapi dibelokkan ke surga. Juga dalam ini kepada jamaah Masjid Al-Hikmah, dan semoga kita bisa mengikuti para salafus soleh, orang soleh terdahulu, ridwanullah alaihim.
Ewatul iman ajrani wa iyyakum. Bapak, alhamdulillah kita berada di tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Allah itu mencintai bulan Muharram ini. Muharram ini adalah bulannya Allah. Syahrullahi al-Muharram. Kenapa? Muharram adalah termasuk bulan haram. Arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Baru nanti Rajab. Berkaitan dengan ini, 4 bulan yang dimaksud itu adalah dalam hadis dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, Az-zamanu qadistadaro kahiyatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatsusna asyra syahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha diantaranya arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Nah, ada yang 3 bulan berturut-turut. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Masyarul muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan arba'atul hurum, tafsir Abdullah bin Abbas berkaitan dengan ini yaitu di surat Taubah, At-Taubah ayat 36. Ada 2 poin. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan di bulan ini. Di bulan ini dan bulan kemarin sama yang satu lagi, Dzulqa'dah. Yaitu misalnya baca Al-Quran kita. Pak, di bulan ini sebaiknya membaca Al-Quran mungkin dibiasakan entah 1 juz, entah 4 ain dalam 1 hari atau 5 ain, atau yang sudah lancar banget bisa 5 juz misalnya. Kenapa? Karena setelah bulan ini ada namanya bulan yang slow. Nanti kita akan jelaskan. Jadi sholat wajib kita, sunnah kita, puasa sunnah kita, bacaan Al-Quran kita, infak kita, sedekah kita, itu Allah akan lipat gandakan. Namun, ada namunnya menurut tafsir Abdullah bin Abbas, dosa yang dilakukan oleh kita yang bermaksiat kepada Allah, misalnya berbohong. Kalau yang nunda-nunda sholat, insya Allah di sini nggak ada nih. Karena kenapa? Begitu azan dikumandangkan, langsung datang ke masjid. Mantap. Beda dengan orang lain yang di sana. Ngebohong, nunda-nunda sholat, gibah, males datang ke kajian Ahad. Nah, sekali lagi besok Dr. Elva datangin Bapak-bapak 2 kali lipat loh. Siapa yang nyamin Bapak-bapak tahun depan tanggal 1 Muharram Bapak masih hidup? Siapa yang mau jamin? Siapa yang bisa jamin? Siapa yang berani jamin? Kalau ada yang berani jamin, sombong sekali.
Hati-hati. Jadi besok Dr. Elva Henry. Poinnya apa? Semua maksiat maka dosanya dilipat gandakan. Fala taslimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 itu. Yang salah satunya kita baru dapat 1 hari ini. Surat atau bahaya 36 di atas bisa ditambahkan karena ada kaidah yang harus kita pahami. Setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya itu menzolimi diri kita sendiri. Karena setiap maksiat ada side effect negatif terhadap apa? Ketika kita dunia dan ketika di akhirat. Dan hamba yang dhaif ini mengingatkan terutama untuk hamba pribadi, mungkin juga pada jamaah yang lain. Mari momen atau waktu yang baru di awal bulan ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebelum apa? Malam yugorgir. Sebelum napas sampai tenggorokan. Kita masih sehat, pulang, mau ngasih infak silahkan di dalam sana. Berbuat baiklah pokoknya pada bulan Muharram ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang harus kita pahami. Bulan Ramadan, maksud saya bulan Muharram adalah awal tahun Hijriah. Beda dengan Masehi. Dan bulan Muharram adalah start pertama kali. Dan ini sangat penting. Walaupun parameternya adalah yang penting kan akhirnya. Betul. Maka Rasulullah ingatkan kita, wa inna ma'al a'malu bil qawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Tapi awal bulan ini yaitu Muharram itu justru sangat penting. Oleh karena kenapa? Disinilah kita memerlukan bahwa kalau awal tahun saja kita tidak tahu atau berantakan, bagaimana setelah itu? Kita lihat nanti tiap bulan selama 12 bulan, selama 1 tahun. Sebagai gambaran sederhana dalam kehidupan real kita masing-masing, bahwa kita harus berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bulan Muharram ini penting karena ini awal tahun. Kalau start kita buruk, maka bisa jadi kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita seterusnya. Nah, coba kita lihat sambil mengingat-ingat. Bapak, 1 tahun itu ada 12 bulan. Seperti tadi sabda Rasulullah SAW. Sekarang ini adalah Muharram. Itu adalah arba'at, termasuk bulan haram. Lalu ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, Rabiul Tsani atau Rabiul Tsani, Jumadil Ula dan Jumadil Akhir. Stressingnya, penekanannya ada di bulan Muharram. Setelah itu, ini yang saya bilang tadi slow. Artinya apa? Kalau bulan Muharram kita 1 hari 1 juz saja misalnya. Maka ketika bulan-bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir ini juga bisa terjadi decline atau penurunan. Tidak apa-apa. Tapi minimal kalau di bulan Muharram 1 hari 1 juz,
paling enggak setengah juz lah. Masya Allah, masih bagus. Yang kedua adalah yang kita harus all out adalah nanti bulan Rajab. Kemudian kenapa kita bulan Rajab, bulan Muharram? Itu kita harus all out. All out itu maksudnya segala upaya kita lakukan. Kalau mau mati, matilah. Dalam fisabilillah maksudnya. Menghafal Al-Quran, infak, birrul walidain, berbakti kepada orang tua bagi yang masih ada. Memberikan sedekah. Kita tak sama-sama tahu kalau sedekah itu sifatnya bisa in natura, senyum itu sedekah, tapi kalau infak harus berupa wujudnya, bendanya harus ada. Lalu setelah bulan Rajab pada Sya'ban, Ramadan dan Syawal. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, itu yang bulan 11 dan 12. Di sini kita ada 4 bulan. Di 4 bulan itu pahalanya dilipat gandakan, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Ya kita mesti ekstra hati-hati. Nah, kalau bulan Muharram kita berusaha untuk sebaik-baik mungkin, sebanyak-banyak mungkin kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kita menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, insya Allah tidak terlalu jauh. Tapi coba kalau Muharramnya sudah berantakan, ini apalagi. Lalu bagaimana? Ini merupakan pola Bapak. Pola bagi yang disusun zamannya Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab menulis surat kepada gubernur Basrah, Irak, Mesir, tapi tidak ada tanggalnya. Makanya timbul inilah. Nah, inilah pola yang mesti kita ikutin. Karena kenapa? Di situ kita harus betul-betul memanfaatkan bulan Muharram ini, terutama hamba yang dhaif ini. Nah, bulan Muharram ini disyariatkan bagi kita untuk banyak berpuasa. Berpuasa sunnah misalnya. Ada Senin, Kamis, ada Ayyamul Bid, dan yang lain. Bahkan Rasulullah bersabda, Afdhalus siyami ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Syahrullahi al-Muharram. Tadi yang kita perlu perbanyak yaitu puasa-puasa sunnah. Yang kedua, banyak-banyak bertaubat. Karena kita tidak tahu, mungkin dari awal sejak kita akhir balik, kita mungkin masih jahil, masih bodoh, masih banyak melakukan ketika masih umur-umur seperti itu. Tapi oleh karena itulah maka kesempatan pada saat ini, mau tiap malam, sepertiga malam, kan kita sama-sama tahu di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Siapa yang meminta akan aku penuhi. Itu janji Allah. Maka kesempatan Bapak. Kesempatan. Jadi sebelum datang kemari, entah 2 rakaat, entah 8 rakaat, entah 11 rakaat, lakukan. Kesempatan. No the turning point. Tidak ada waktu balik lagi. Kesempatan.
Dan disunahkan kepada kita untuk menahan diri dari kemaksiatan sebesar apapun. Kita disuruh untuk menahan diri pada bulan Muharram ini. Bahkan kita bersyukur kepada Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dan para sahabat yang telah menetapkan tahun hijrah berdasarkan akidah. Jadi tidak main-main. Tidak mau ditentukan dengan hari kelahiran Nabi. Kenapa? Karena para sahabat tidak mau menyerupai orang Nasoro. Itu salah satunya. Lalu tidak mau diambil dari penetapan Romawi karena para sahabat memiliki izah, harga diri yang mulia dan agung. Tidak mau menyerupai orang Romawi. Masya Allah. Maka beda banget antara Hijriah dengan Masehi. Di Masehi tidak ada konsep pola seperti ini. Yaitu apa? Ada 4 bulan yang kita mesti pahami. Tafsir surat At-Taubah ayat 36. Kalau berbuat baik akan Allah lipat gandakan. Tapi kalau kita berbuat jelek, berbuat maksiat, ya dilipat gandakan juga. Nah, untuk itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Karena ini masih baru 1 hari atau 2 hari. Dan masih ada kesempatan banyak. Karena di dunia ini sifatnya hanya zinatan, perhiasan. Dan Allah akan linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Kami akan menguji mereka siapa yang diantara mereka yang terbaik perbuatannya. Artinya apa? Saya dengan Ustadz Miftah, saya dengan Pak Narmodo, saya dengan Roni, atau saya dengan bersama-sama harus berlomba. Yang penting apa? Poin yang pertama adalah ibtigha mardatillah, mencari ridho Allah. Yang penting itu dulu. Nah, semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.